Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita semuanya. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin kita telah membahas beberapa hal yang kaitannya dengan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini tentu kita sebagai umat muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tentu kita melakukan berbagai macam persiapan baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang mana di dalam kita melaksanakan nanti ibadah puasa itu tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah tersebut adalah kemarin sudah kita bicarakan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, selanjutnya adalah dengan adanya Ramadan, dengan datangnya bulan puasa, bagi umat Islam ini merupakan satu keseimbangan di dalam hidup kita, di dalam mengarungi hidup kita, di mana dengan adanya kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut, maka keseimbangan itu diharapkan akan bisa terjadi, di mana kita di dalam melakukan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan amalan dunia juga akan diimbangi dengan amalan-amalan yang berhubungan dengan keakhiratan nanti. Karena pada hari-hari biasa atau pada bulan-bulan umumnya di luar bulan Ramadan, kebanyakan orang tuh lebih condong terlena dengan kehidupan dunia, dengan kebutuhan dunia. Kadang-kadang ya melupakan apa yang mestinya dilakukan habluminallahnya. Namun dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena apa ya istilahnya itu, kita datang bulan Ramadan itu kan gebiarnya kan luar biasa. Ya. Tidak hanya sekedar kita melihat itu di media-media elektronik misalnya, radio misalnya, atau TV. Pun demikian juga dengan media sosial. Di situ mesti kebiasaan itu akan muncul jauh hari sebelum bulan Ramadan. Ya. Selebaran-selebaran banyak sekali kita jumpai. Baleho-baleho maupun spanduk-spanduk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu biasa kita lihat pada saat kita mendekati bulan-bulan Ramadan. Semua orang berlomba-lomba di situ, menunjukkan dirinya untuk apa ya? Kalau buat umat Islam tentu ini adalah satu kegembiraan yang mana kita akan kedatangan bulan Ramadan, di mana kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala-pahala amal yang jelas Tuhan telah menjanjikan
memperlipatkan pahala-pahala itu buat kita yang melaksanakan. Tapi di sisi lain, dengan adanya konsentrasi yang banyak dari umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa ini dengan berbagai macam, kemarin kita sudah terangkan persiapan-persiapannya, baik secara finansial maupun dan sebagainya. Tentu ini merupakan satu kesempatan emas. Boleh dikatakan sebagai pasar untuk mempromosikan produk, untuk menjual suatu produk, dan sebagainya. Yang mana produk-produk itu sangat diperlukan oleh orang-orang, oleh umat-umat Islam di dalam melakukan persiapan ibadah bulan puasa ataupun di dalam melaksanakan ibadah puasa nantinya. Coba kita lihat, banyak sekali penawaran makanan, berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis pakaian, dan berbagai macam produk-produk yang lain. Itu pasti akan terjadi pada saat di dalam bulan Ramadan. Nah, disinilah terjadilah satu keseimbangan. Satu sisi bagian umat Islam adalah hatinya akan merasa bahagia. Bahagia menyambut datangnya bulan puasa untuk dalam pikirannya atau dalam hati nuraninya akan melaksanakan, berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan. Namun sisi lain juga, di dalam bulan Ramadan ini, kesempatan baik di dalam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan dunia. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga hikmahnya adalah dengan datangnya bulan Ramadan ini biasanya dijadikan ajang untuk silaturahim, untuk mempererat persaudaraan. Coba kalau kita perhatikan dalam perjalanan satu tahun ini, ya setahun ini, atau kalau kita kupas lebih dalam lagi ke belakang hari, kalau hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, ya kegiatan kita umumnya umat Islam itu ya aktivitasnya ya biasa-biasa aja, ya paling bekerja, ya kan, pulang ke rumah, kemudian yo istirahat gitu kan. Jarang sekali, kadang-kadang ketemu dengan tetangga pun sangat jarang, karena kesempatan yang tidak memungkinkan, karena waktunya yang terbatas, banyak sekali kesibukan-kesibukan masing-masing. Apalagi kalau ini terjadi di daerah-daerah perkotaan yang individualisnya sudah semakin tinggi. Ya, jadi kadang-kadang antara tetangga pun tidak kenal. Nggak usah terlalu jauh yang kehidupan di kota, di pedesaan pun sama. Ya, karena sudah mulai jarang orang kumpul-kumpul. Kayak kecuali kalau dalam posisi di pos kamling, ada ronda dan seterusnya. Tapi kan di gua itu udah sangat terbatas, sangat jarang. Coba bayangkan kalau kita masuki bulan Ramadan, rata-rata umat muslim yang menjalankan ibadah puasa biasanya juga akan menjalankan sholat taraweh. Dan umumnya orang yang mengerjakan sholat taraweh itu, yaitu sholat yang dilakukan setelah sholat isya malam, itu biasanya tidak lantas langsung bubar pulang tuh jarang. Paling tidak biasanya mereka-mereka itu ya sedikit banyak ya duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bicara macam-macam, perencanaan-perencanaan dan lain sebagainya. Itu biasanya juga menjadi apa ya, tempat untuk saling berdiskusi, saling bertemu. Dan otomatis
semakin mempererat hubungan silaturahim. Baik dengan saudara-saudaranya maupun teman-teman di sekitarnya, ataupun mungkin dengan orang yang baru di tempat tersebut. Itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, ya persaudaraan atau silaturahim ini akan semakin erat. Baik dalam lingkup masyarakat sekitar maupun dalam lingkup keluarga itu sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.